saja, cuma marilah pilih pemimpin baru, gunakanlah hak suaramu. Suara dari kita bersatu, demi Aceh masyhur. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Masa depan Aceh di tangan kita. Ayo pilih sosok pemimpin bangsa, pemimpin yang bijaksana, amanah, jujur hatinya, seluruh kabupaten dan kota. Ayo kita semua ke TPS. Marilah pilih pemimpin baru, gunakanlah hak suaramu. Pemilihan serentak di Aceh tahun 2024. Langsung umum, bebas rahasia. Ku nyanyikan lagu ini bagi jiwa yang sejati, pacu langkah untuk berlari, raih cita dan prestasi. Jangan kau berdiam saja, cuma mimpi tiada guna. Apalagi kau terlena oleh bujuknya dunia. Tiada waktu kau buang sia-sia, jalan hidupmu kau buat percuma. Tunjukkanlah saja di mata dunia bahwa kita semua mampu bicara. Oh,
Rakanpintu.co. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh menyatakan bahwa Kabupaten Simulu merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan pelanggaran tertinggi dalam proses pencalonan dan kampanye pada Pilkada Aceh 2024. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Panwasli Aceh, Muhammad Aha, menyebutkan ada 16 kabupaten kota lainnya seperti Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Kota Subulu Salam, Lok Semawe, Biren, Banda Aceh, dan Nagan Raya, yang dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan sedang dengan angka antara 4,34% hingga 18,54%. Sementara itu, 6 kabupaten kota seperti Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Pidi, Kota Langsa, dan Aceh Besar tercatat memiliki tingkat kerawanan rendah berkisar dari 0% hingga 3,55%. Ahmad menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Salah satu penyebab kerawanan adalah ketidakstabilan penyelenggara, seperti perubahan data rekapitulasi di TPS yang sering terjadi. Mau tahu berita terupdate tentang Aceh? Baca berita selengkapnya di pintu.com. Jemaah rahimakumullah. Di antara keputusan yang diambil oleh para ulama se-Indonesia dalam ijtima' di Padang Panjang, bahwa memilih pemimpin, mengadakan suatu kepemimpinan di tengah masyarakat bukanlah suatu hal yang sunnah, tetapi wajib hukum. Tidak boleh suatu komunitas, apalagi bangsa yang besar ini, tanpa seorang pemimpin. Bahkan Nabi SAW memberikan petunjuk di dalam perjalanan bermusafir 3 orang saja. Nabi meminta harus ada seorang menjadi imam. In kuntum salasa fi safarin falyummakum ahadukum. Kalau kamu bertiga dalam bermusafir, jadilah seorang menjadi imam kamu. Apalagi dalam jumlah 270 juta lebih, tentu akan kacau balau. Karena itu menghadirkan kepemimpinan dan adanya seorang pemimpin itu merupakan kewajiban, bukan sunnah. Nah, bagaimana caranya? Situasi dan kondisi yang ada bahwa negeri ini memilih satu sistem, terlepas setuju atau tidak setuju dengan konsepnya masing-masing. Tapi itulah yang disepakati saat ini untuk melahirkan seorang pemimpin. Kalau kita biarkan ini terjadi dengan alasan ini tidak sesuai dengan konsep kita berbagai macam, maka lahirlah pemimpin yang sama sekali mungkin berjarak jauh dengan nilai-nilai syariat. Karena itu, pilihan hanya satu untuk saat ini. Terlibat aktif dan cerdas. Terlibat aktif dan cerdas di dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik. Bukan berpangku tangan. Sebagai ketua MUI, saya bukan tim kampanye siapapun dan tidak akan menunjuk nama siapapun. Tetapi sebagai ketua Majelis Ulama, saya berkewajiban menyampaikan kepada umat, wahai umat Islam, bahwa di dalam Islam, di dalam keputusan Majelis Ulama yang diambilkan dari petunjuk syariat untuk menunjuk pemimpin, memberikan sultah, kewenangan kepada seseorang menjadi pemimpin kita, harus memenuhi 4 syarat yang itu adalah syarat wajib pada Nabi SAW. Orang tersebut harus siddiq, orang tersebut harus amanah, orang tersebut harus fatanah, orang tersebut harus tabligh. Orang itu harus amanah, jujur, tidak boleh ada kebohongan di latar belakangnya, tidak terlihat dia berdusta, dia tidak menyembunyikan kebohongan dan kedustaan, dia berbicara dengan kejujuran. Ini adalah syarat mutlak. Karena jangan sampai orang pendusta dan pembohong diserahkan amanah, setelah itu kita menangis, didustai dan dibohongi sepanjang tahun, 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, orang itu harus amanah. Amanah seseorang itu diukur dari mana? Yang pertama tentu dari komitmennya kepada Rabbul Alamin, ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah. Karena kalau amanah itu hanya diukur dengan pengawasan manusia, dengan pengawasan si fulan, dengan orang-orang yang akan menyalahkannya, orang-orang tersebut bisa saja ditipu berjamaah oleh dia.
Karena itu pertama sekali dalam mengukur amanah seseorang, bagaimana tingkat komitmennya beragama, ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah, salatnya bukan hanya di depan kamera, tanya orang sekitarnya, cari tahu siapa dia. Kalau salatnya tidak benar, bagaimana amanah akan ditumpangkan? Kalau Rabbul Alamin saja, Allah Subhanahu wa taala saja tidak ditakutinya, yang menjadi beban ditanggungjawab di atas pundaknya, bagaimana dengan amanah manusia? Yang kedua, lihat perjalanan hidupnya selama ini. Apakah janjinya bisa dia buktikan atau tidak? Kalau tidak, jangan berkeras juga karena baju saya ini, karena kelompok saya ini, saya mesti begini juga. Hati-hati wahai ibadallah. Setiap kita memberikan kewenangan dan amanah, wala itu tidak selesai hanya dengan keluar di tempat pemilihan itu, tapi akan dipertanggungjawabkan kelak sampai di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu kewajiban din, kewajiban agama memberikan kewenangan itu. Karena itu pilih orang yang amanah. Pilih orang yang fatanah, yang cerdas, yang mengerti konsep kepemimpinan. Kita harus tahu bagaimana berfikir seorang pemimpin, bagaimana berfikir seorang teknisi. Kita harus tahu seorang pemimpin itu punya konsep yang besar kepada umat ini, punya rencana, punya mimpi, tetapi tidak hanya sekedar angan-angan. Dia pandai mengeksekusinya. Dia mengerti bagaimana cara menjalankannya. Dan dia faham apa yang menjadi penyakit dan masalah di tengah bangsa ini yang harus dia obati. Dia harus orang yang cerdas. Karena orang yang cerdaslah yang bisa mencari solusi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian tabligh. Apa makna tabligh? Pandai menyampaikan, menarasikan fikirannya, menjelaskan maksudnya, mengembangkan wawasannya. Jadi ada pula orang yang mengkritik, pemimpin kok pandai bicara saja. Salah satu syarat pemimpin, dia harus pandai bicara. Kenapa? Karena konsepnya, pemikirannya, wawasannya tidak akan diketahui oleh orang di sekelilingnya, oleh umat, kalau dia tidak pandai menarasikan, menyampaikan kepada orang lain. Dan dia harus jujur menjelaskan yang sebenarnya. Itu tabligh. Apa makna tabligh? Orang itu transparan, orang itu punya kemampuan dan kemauan dengan lurus menyampaikan apa yang ada yang menjadi tanggung jawab dan tugas. 4 sifat itu wajib. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, di dalam fatwa Majelis Ulama tersebut, wajib memilih orang yang seperti itu. Dan memilih yang selain itu haram hukumnya di dalam Islam. Begitu keputusan. Nah, hari ini saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dalam khutbah ini. Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah, saya telah sampaikan kepada umat di negeri ini, kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lepaskan tanggung jawab saya hari ini, saya telah ingatkan umat khusus di Masjid Muhsinin ini, kalau ada orang yang memenuhi atau mendekati standar yang itu, maka wajib memilihnya dan memilih yang lain. Padahal ada orang yang memenuhi kriteria tadi, haram hukumnya. Itu keputusan ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia di Padang Panjang tahun 2009. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
berdiam saja, cuma mimpi tiada guna.